Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang berada pada sektor consumer goods industry, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau dengan kode emiten AISA. Seperti yang dikutip dari kontan.co.id, emiten AISA optimis akan membalikan rugi bersih menjadi laba dengan peningkatan penjualan yang sedang mereka lakukan. Sekretaris dari perusahaan ini, yaitu Michael Hadilaya, mengungkapkan, selain disebabkan oleh kegiatan masyarakat yang belum pulih secara total, kenaikan bahan baku material produksi juga menjadi hal yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan beban penjualan dan menyebabkan kerugian bagi emiten ini. Ia menambahkan, perseroan akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja dari AISA. Ia melanjutkan, peningkatan perolehan pendapatan di kuartal pertama adalah sebanyak hampir 30%. Selain itu, AISA juga berusaha untuk terus meningkatkan penjualan terhadap portofolio produk-produk yang memberikan dampak positif. Pada waktu yang sama, pihak AISA juga akan terus berusaha meningkatkan efisiensi pengiriman barang, proses produksi, dan penggunaan material dengan tetap menjaga kualitas produk-produk yang ada. Untuk tahun 2022 ini, AISA menyiapkan capital expenditure sekitar 100 miliar rupiah yang akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas fasilitas-fasilitas produksi dari perusahaan ini. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari AISA pada saat ini? Yuk kita analisa. Tiga Pilar Sejahtera Food atau TPS Food didirikan pada tanggal 26 Januari 1990 dengan nama PT Asia Inti Selera. Pada tanggal 11 Juni tahun 1997, saham AISA telah efektif dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Dan di bawah kepemimpinan Joko Mowoginta, AISA dengan cepat dan terus-menerus melakukan ekspansi. Pada tahun 2008, dilakukan akuisisi pada PT Polimeditra Indonesia yang merupakan produsen permen gulas, yang mana pada saat itu gulas adalah pemimpin segmen pasar permen dengan rasa asam. Pada akhir 2011, AISA mengakuisisi merek Taro dari Unilever. Kemudian, AISA masuk ke bisnis beras lewat anak usaha mereka PT Dunia Pangan. Dan 2 tahun setelah akuisisi, sebanyak 58% pendapatan dari AISA berasal dari bisnis beras mereka. Kontroversi bermula sejak tahun 2017, di mana pada saat itu Satgas Pangan dan Kepolisian melakukan sidak ke pabrik Indoberas Unggul yang merupakan anak perusahaan dari AISA dan menemukan tindakan pengoplosan beras bersubsidi jenis IR64. Beras tersebut diubah menjadi beras cap ayam jago dan maknyus yang dijual dengan harga premium atau dijual dengan lebih mahal. Kontroversi berlanjut dengan adanya penolakan atas laporan keuangan tahun 2017 oleh pemegang saham dan 2 orang komisaris perusahaan. Penolakan laporan keuangan ini didasarkan pada beberapa angka di neraca aset dan liabilitas yang diduga digelembungkan oleh manajemen perusahaan, seperti pada pos piutang dan persediaan, serta adanya transaksi berelasi yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Manajemen pun berganti, dan manajemen baru perusahaan melaporkan hal ini kepada Bursa Efek Indonesia dan kepada kepolisian. Hal tersebut menyeret Joko Mowoginta sebagai direktur utama dan Budi Istanto Suito sebagai direktur ke jeruji penjara. Kekisruhan ini menyebabkan kinerja perusahaan menurun, dan perusahaan pada akhirnya gagal bayar obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan, serta beberapa utang bank mengalami terlambat bayar. Pada saat ini, perusahaan masih terus melakukan upaya perbaikan dan restrukturisasi bisnis, dan baru-baru ini
Manajemen Aisyah menggandeng investor baru yaitu FKS Group. Dan FKS Group melalui Pangan Sejahtera Investama masuk melalui penerbitan saham baru atau right issue dan dieksekusi pada tanggal 9 Maret tahun 2020. Akibat dari penerbitan saham baru ini, 3 pilar Sejahtera Food berpindah kepemilikan ke FKS Group. Dan sejak 25 Maret 2021 telah berganti nama menjadi PT FKS Food Sejahtera. Pada saat ini jumlah aset yang dimiliki oleh Aisyah dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Alibicara adalah sebesar 1,7 triliun rupiah per kuartal pertama tahun 2022. Aset itu terdiri atas 988 miliar rupiah liabilitas dan 807 miliar rupiah ekuitas. Aset ini berkurang 34 miliar rupiah dibandingkan dengan jumlah aset pada tahun 2021, dan berkurangnya aset dari Aisyah ini merupakan akibat dari meningkatnya liabilitas sebesar 45 miliar rupiah dan menurunnya ekuitas sebanyak 11 miliar rupiah. Item yang menyebabkan penurunan ekuitas dari Aisyah adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nilai saldo laba itu berubah dari negatif 3,118 triliun ke 3,124 triliun rupiah. Untuk item utang terbesar yang dimiliki oleh Aisyah adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha ke pihak ketiga dengan nilai 282 miliar rupiah. Dan untuk utang jangka panjangnya, jenis liabilitas yang dimiliki oleh Aisyah yang terbesar adalah imbalan pasca kerja dengan nilai 90,6 miliar rupiah. Untuk rasio liabilitas dari Aisyah, cash rasionya 7%, quick rasionya 50%, current rasionya 92,6%, dan rasio debt to equity 122%. Ini berarti jumlah kas dari Aisyah tidak cukup banyak untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Demikian pula dengan aset yang dimiliki oleh Aisyah masih kurang banyak untuk bisa membayar utang jangka pendeknya. Untuk total utang dari Aisyah juga lumayan tinggi dengan nilai debt to equity ratio 122%. Debt to equity ratio dari Aisyah ini mengalami tren penurunan di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, debt to equity rasionya adalah 142%. Di tahun 2021, debt to equity rasionya menurun ke 115%. Tetapi, pada kuartal pertama tahun 2022 ini, debt to equity ratio itu kembali mengalami peningkatan. Pada kuartal pertama tahun 2022, revenue yang telah dikumpulkan oleh Aisyah adalah 448 miliar rupiah. Revenue ini meningkat 99 miliar rupiah dibandingkan dengan revenue pada kuartal yang sama di tahun 2021, yang mana nilai penjualannya adalah 349 miliar rupiah. Dan jika kita proyeksikan pendapatan Aisyah ini menjadi pendapatan tahunan, maka nilainya adalah 1,7 triliun rupiah, atau naik 18% daripada pendapatan Aisyah di tahun 2021 yang nilainya adalah 1,5 triliun rupiah. Hasil usaha dari Aisyah pada kuartal pertama tahun 2022 berupa rugi bersih sebesar 13,2 miliar rupiah. Jumlah ini berbanding terbalik dengan kuartal pertama tahun 2021 yang mana Aisyah mencetak laba bersih sebanyak 2,1 miliar rupiah. Jika disetahunkan, maka hasil usaha dari Aisyah ini menurun senilai 61,9 miliar rupiah. Dengan nilai proyeksi rugi bersih di tahun 2022 adalah 53,1 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana Aisyah mencatatkan laba senilai 8,7 miliar rupiah. Dikarenakan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 ini Aisyah mengalami kerugian, maka tim riset dari Alibicara mencoba untuk menghitung peluang bangkrut dari Aisyah. Perhitungan itu menggunakan metode Altman-Siscor, dan hasilnya Aisyah mendapatkan nilai negatif 1,42 pada kuartal pertama tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 kuartal keempat, nilai Altman-Siscor dari Aisyah adalah negatif 1,5.
Ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan per kuartal 1 tahun 2022. Tetapi peluang pilot dari Aisyah masih sangat tinggi. Arus kas dari Aisyah pada kuartal pertama tahun 2022 ini tercatat dari aktivitas operasi menghasilkan 240 juta rupiah. Untuk aktivitas investasi, Aisyah menggunakan kas sebanyak 1,6 miliar rupiah. Serta dari aktivitas pendanaan, Aisyah mendapatkan dana segar sebesar 75 juta rupiah. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, menyebabkan penurunan kas dari Aisyah senilai 1,3 miliar rupiah. Untuk value dari Aisyah per akhir kuartal pertama tahun 2022, ekuitasnya 807 miliar rupiah. Harga sahamnya per 31 Maret adalah Rp183 per lembar saham. Sedangkan nilai buku atau book value-nya adalah Rp87 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value adalah 2,1. Dan dengan nilai rugi per saham Rp6, maka price to earning ratio adalah negatif 32. Nilai rugi per saham tadi menghasilkan net profit margin negatif 2,9%, return on equity negatif 6,5%, dan return on asset negatif 2,9%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Aisyah pada kuartal pertama tahun 2022 ini bertambah 34 miliar rupiah dibanding dengan aset pada 3 bulan sebelumnya. Dan yang mendominasi peningkatan aset dari Aisyah ini adalah liabilitas yang meningkat sebesar 45,7 miliar rupiah. Sedangkan ekuitas dari Aisyah mengalami penurunan sebesar 11,7 miliar rupiah. Kedua, proyeksi revenue untuk Aisyah pada tahun 2022 meningkat 18% atau senilai 274 miliar rupiah. Sedangkan nilai presentasi peningkatan revenue Aisyah pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 19% dibanding tahun 2020. Ketiga, rugi bersih dari Aisyah pada kuartal pertama tahun 2022 adalah sebesar 13,2 miliar rupiah. Padahal, di kuartal yang sama di tahun 2021, Aisyah mencetak laba senilai 2 miliar rupiah. Manajemen Aisyah perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki masalah ini. Keempat, persentase utang dari Aisyah adalah sebesar 122% dari ekuitas yang dimiliki. Jumlah ini meningkat daripada tahun kemarin yang nilainya adalah 115%. Aisyah harus berhati-hati karena beberapa tahun yang lalu, Aisyah juga sempat terjerat dalam PKPU dan ekuitasnya menjadi negatif. Kelima, investasi ke Aisyah pada saat ini menurut saya kurang menarik dan cenderung spekulatif. Alasannya, fundamental dari Aisyah belum pulih dari kerusakan yang terjadi pada tahun 2017. Aisyah juga masih mengalami kerugian. Arus kasnya negatif, sentimen pasar terhadap Aisyah juga masih negatif. Ini mengakibatkan harganya yang terus mengalami bearish. Dividen juga tidak pernah dibagikan dan peluang bangkrut yang tinggi dari Aisyah berdasarkan nilai perhitungan Altman C-Score. Keenam, untuk harga dari Aisyah per 31 Mei 2022 menurut saya masih overvalue dengan price book value 1,7 dan price earning ratio negatif 26. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, tren harga dari Aisyah adalah bearish atau downtrend. Dan jika kita lihat menggunakan stokastik, harga saham Aisyah sudah berada pada area jenuh jual atau oversold. Golden cross-nya juga sudah terbentuk, sehingga bisa saja terjadi kenaikan harga untuk jangka pendek. Pendapat saya, Aisyah adalah perusahaan yang kurang oke, dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk Aisyah D. CEO, demikianlah review singkat dari Aisyah. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu bisa mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.